Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini, tanggal 19 April, kita boleh bersama-sama beribadah meskipun ibadah masih online. Tetapi itu tidak membuat kita bersedih hati, tetap ada di dalam sukacita Tuhan karena penyertaannya sungguh amat sempurna. Kita masih diberikan kesehatan, perlindungan Tuhan itu sangat luar biasa. Pada pagi hari ini saya mengundang semua jemaat Shalom untuk kita boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Berikan waktu yang terbaik. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Terlebih dahulu kita mau minta ampun di hadapan Tuhan jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Ibadah ini adalah milik Tuhan, dan biarlah campur tangan Tuhan yang menyertai dari awal hingga akhirnya. Dalam keadaan yang tidak menentu, tetapi kita tetap mau memuji Tuhan. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan, hati kita tertuju kepada Tuhan. Ku naikkan syukur. Amin Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. 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 Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Kasih-Mu yang sungguh luar biasa, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna atas semua jemaat pada pagi hari ini. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun kami masih terpisah jarak, terpisah tempat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh terus mengasihi Tuhan. Pada ibadah pagi hari ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang mengurapi, menguduskan kami semua. Jemaat Tuhan diberikan berkat, kami juga semua diberikan berkat. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Tuhan segala hormat, puji, kemuliaan hanya untuk satu nama, nama Yesus, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan terus bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Mari kita tetap naikkan segala puji syukur kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita mengalami banyak ketidaknyamanan, perubahan di sana sini, tapi kita tetap percaya Tuhan adalah Allah yang sungguh luar biasa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yuk kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, yes, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Katakan haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
mau kita tetap setia sampai mati, tetapi kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita terus meminta kuasa Tuhan yang sungguh sempurna beserta dengan hidup kita, supaya kita boleh bersama-sama setia sampai akhirnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Masing-masing berdoa supaya setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan, Tuhan berbicara kepada masing-masing kita pribadi lepas pribadi. Amin Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Oh, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom saudara dimanapun saudara-saudara berada, baik di rumah maupun dimanapun saudara berada pada saat ini. Pada hari ini kita akan beribadah kembali secara online. Walaupun dengan keadaan yang terbatas, kita tetap dengan setia dan semangat beribadah kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa Ebenezer, sampai saat ini Tuhan telah menolong kita. Tidak terasa, sejak 3 Maret yang lalu, sekarang sudah tanggal 19 April.
Tuhan telah menjaga dan menolong kita sampai saat ini. Kalau kita masih dalam keadaan yang sehat dan kuat dan bisa beribadah walaupun secara online, itu adalah anugerah daripada Tuhan kita semata-mata. Memang pada saat ini kita dalam keadaan krisis. Semua dalam keadaan tegang, ya, kantor juga banyak yang tidak berfungsi, dagang juga macet dan sebagainya. Tetapi dalam krisis kita bisa berdiam diri di dalam Tuhan. Karena krisis adalah awal dari kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Walaupun demikian, di dalam krisis juga ada kuasa gelap yang mengolok-ngolok, yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas. Tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita di dalam krisis ini. Seperti Nabi Musa, waktu dia di tepi laut, dikejar oleh Firaun dan pasukannya, orang Israel bertanya-tanya kepada Musa, "Apa yang kamu bisa lakukan? Bukankah kamu pernah melakukan mujizat ini, mujizat itu, sampai 10 mujizat kamu lakukan di negara Mesir? Sekarang bagaimana? Apa yang dapat kamu lakukan?" Begitu juga ketika Tuhan Yesus waktu disalib, orang-orang juga mengolok-ngolok. Katanya, bukankah orang lain ia sembuhkan? Bukankah orang lain ia tolong? Masakan ia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Tetapi di dalam krisis, walaupun ada pengolok-olok, tetapi kita berdiam diri dalam Tuhan, karena krisis ini adalah awal daripada kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18, tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama di mana saja tempat kami berada, walaupun kami bertemu di udara secara online, tetapi Tuhan tetap memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang terbatas, semua yang hadir dimanapun kami berada, supaya kami boleh menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Segala kuasa apapun juga ingin merebut berkat dari kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi semua yang hadir, urapi semua yang mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kita akan baca kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ini adalah kisah mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dalam pembuangan di Babel, kita baca ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibuang ke Babel dari Israel dan mereka dijadikan budak di sana. Dan ketika mereka bekerja menjadi pejabat daripada Raja Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar memiliki ide untuk membuat patung emas yang begitu besar dan tinggi, lalu didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Dan setelah itu dia memberikan perintah, kalau ada suara trompet dan nyanyian dikumandangkan, semua orang harus berlutut dan sujud menyembah patung itu. Nah, ketika hal itu terjadi, pada saat pentabisan patung itu, trompet dinyalakan, lalu musik dibunyikan, semua pejabat sujud menyembah patung itu. Kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang ini mereka tidak menyembah patung emas itu. Nah, dan karena itu mereka dikenai hukuman, yaitu apa? Hukumannya mereka harus dimasukkan dalam dapur api yang menyala-nyala.
Sungguh dapur api yang sangat panas, sehingga sewaktu mereka dimasukkan dalam dapur api, orang yang memasukkan mereka pun juga mati terbakar karena terlalu panas. Tapi sebelum mereka dimasukkan dalam dapur api, Raja Nebukadnezar membujuk mereka supaya mereka sujud menyembah kepada patung itu. Tetapi jawab mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Topik kita pada hari ini adalah seandainya tidak. Kita harus tetap setia sampai akhir, setia sampai mati. Kenapa sampai Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa berkata seperti itu? Karena ada beberapa tingkatan dalam kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, kita bisa bersyukur atas keselamatan kita yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang kedua, biasanya orang bersyukur atas apa yang ada padanya. Dia memiliki mobil, dia bersyukur. Dia memiliki rumah, dia bersyukur. Dia memiliki anak, dia bersyukur. Tetapi ada tingkatan yang lebih lagi daripada bersyukur, yaitu ketika kita memiliki sesuatu, kita berkata kepada Tuhan, "Katonti, sesungguhnya aku tidak layak menerima apa yang ada padaku ini." Itu juga adalah ucapan syukur yang begitu dalam kepada Tuhan. Tetapi ada tingkatan dari ucapan syukur yang lebih lagi daripada katonti. Inilah yang dinaikkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berkata dayenu, bahasa Ibraninya, bahwa sekalipun engkau tidak memberikannya atau melakukannya dalam hidupku, aku tetap bersyukur kepadamu, karena itu sudah cukup bagiku. Dayenu, itu pun cukup bagiku. Ini adalah sesuatu yang dipahami oleh banyak orang Israel. Karena walaupun orang Israel ini kepala keras, suka berbuat, sering jatuh di dalam dosa, lalu sering melanggar perintah Tuhan, tapi ada satu hal yang mereka pahami, yaitu mereka senang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Maka Raja Daud pun menulis Kitab Mazmur 150 pasal tentang ucapan syukur dan nyanyian memuji Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengerti hal ini. Karena setiap malam Paskah, setiap tahun, setiap pada perjamuan Paskah, orang Israel menyanyikan lagu ini, Dayenu. Artinya itu pun cukup bagiku. Apa yang mereka nyanyikan? Dayenu ini, sekalipun, katanya, Tuhan tidak menurunkan roti di padang gurun, itu cukup bagiku. Sekalipun Tuhan tidak memberikan kitab Taurat kepada kami, itu cukup bagi kami. Karena Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah memberikan keselamatan kepada kami. Sekalipun Tuhan tidak membelah laut, Tuhan tidak menghancurkan pasukan Firaun, itu cukup bagi kami, karena Engkau telah memberikan keselamatan kepadaku. Sekalipun Engkau tidak memberkati aku, itu pun cukup bagi kami, karena Tuhan telah memberikan keselamatan kepadaku. Apakah kita dapat mengucap syukur seperti itu kepada Tuhan? Kita berkata, Dayenu, sekalipun Engkau tidak melakukan ini, melakukan itu, aku tetap bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memberikan keselamatan bagi jiwaku. Karena itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami, katanya, kami tetap setia dan beriman kepada Tuhan. Walaupun kami mati di tungku yang berapi-api ini, yang menyala-nyala ini. Tetapi
kami tetap setia kepada Tuhan. Ayat 18 kita baca, tetapi seandainya tidak, Tuhan tidak menyelamatkan mereka, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Banyak orang lain yang tidak percaya, banyak orang yang mengolok-ngolok, banyak orang juga yang seolah berkata Tuhan tidak mendengar lagi doa. Tetapi ujian yang kita alami pada saat ini adalah ujian iman yang menimbulkan ketekunan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan sampai 9 dikatakan ini adalah ujian untuk mendatangkan ketekunan kepada kita semua. Dan singkat cerita, Sadrak, Mesak dan Abednego dia dimasukkan dalam tungku berapi-api, tetapi ternyata dia selamat, tidak terbakar satu rambut pun. Bahkan tidak ada bau sengit sekalipun dari bajunya, karena Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Apakah kita juga bisa berkata kepada Tuhan, sekalipun Tuhan belum menolong, dayenu, itu pun cukup bagi kami. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu. Sudah bosan di rumah, sudah 1 bulan lebih di rumah, ya. Mungkin ada yang tiap hari makan Indomie dan sebagainya, ya. Sudah bosan, tetapi waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Ya, pernah satu kali orang Israel, mereka dihukum oleh Tuhan, dibuang 70 tahun lamanya di Babel. Tetapi ada orang yang bilang, gak mungkin 70 tahun. Mungkin 5 tahun juga udah balik. Jadi mereka tidak mau berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan berkata, sudah kutentukan 70 tahun. Engkau tidak usah berbantah-bantah. Sekarang kamu bangun rumah dan tinggali, karena masih lama kejadiannya. Nah, akhirnya mereka dalam Yeremia 29 ayat 7 dan 10 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan bagi kotamu, karena masih lama perkara ini akan berlanjut. 70 tahun lamanya. Nah, kalau kita berdoa kepada Tuhan tiap hari supaya virus corona ini boleh hilang, boleh mereda. Tapi Tuhan mungkin memiliki maksud yang lain. Ada waktu Tuhan yang kita tidak tahu. Karena itu Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan atas kotamu. Jangan berdiam saja, duduk di rumah tidur-tiduran, tapi pikirkanlah kesejahteraan untuk kotamu. Berdoalah untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pikirkanlah kesejahteraan orang-orang yang lain yang ada di kotamu. GGP Shalom juga membentuk tim kecil untuk melayani, tetap melayani di masa virus corona ini. Kita membagi sembako dan sebagainya untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekalipun Tuhan belum menyembuhkan, ada orang yang menderita sakit, dia berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan belum menyembuhkan. Apakah kita dapat berkata kepada Tuhan, sekalipun engkau belum menyembuhkan, dayenu, aku tetap setia dan aku tetap beriman kepadamu. Kesembuhan itu masih ada. Mujizat kesembuhan masih ada. Bukan hanya mujizat kesembuhan, tapi tubuh kita pun sendiri direncanakan untuk sembuh. Ada banyak sel-sel dalam tubuh kita, sel darah putih dan sebagainya, yang direncanakan oleh Tuhan untuk menghancurkan bibit-bibit penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Keluaran 15 ayat 26, saya bacakan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kalau kita taat akan firman-Nya, maka penyakit akan dijauhkan dari kita. Nah, Tuhan berkata, taatilah
pemerintah. Pemerintah berkata, tinggallah di rumah, jangan kemana-mana. Kalau kita taat akan rencana Tuhan, akan nasihat daripada Tuhan, stay at home, maka Tuhan akan menjaga dan melindungi kita daripada segala virus corona dan sebagainya. Mazmur 107 ayat 17-20 saya bacakan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pada suatu hari, saya ikut dalam tim penterjemah untuk seorang hamba Tuhan dari Australia yang pergi ke Sumatera Utara. Waktu kami datang di desa Sidikalang, kita berdoa di halaman suatu rumah, dan di situ ada seorang supir yang menderita tuli. Lalu dia datang kepada hamba Tuhan, lalu dia bilang, saya mau didoakan supaya sembuh dari penyakit tulinya. Lalu didoakan, dalam 1 menit, langsung dia bisa mendengar. Itu adalah kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Bukan saja pada zaman rasul-rasul, tapi pada zaman sekarang ini juga. Lalu malamnya kami mengadakan KKR di desa Sambaliang. Dan waktu itu ada seorang ibu yang datang ke gereja untuk mengikuti kebaktian KKR. Dan ibu ini sudah kena stroke beberapa tahun lamanya. Dia masuk ke dalam gereja dengan merayap karena dia tidak bisa berjalan. Jadi dia merayap dengan tangannya dan dengan belakangnya karena dia tidak bisa berjalan. Tetapi setelah kebaktian mau selesai, firman Tuhan disampaikan, tiba-tiba ibu ini bisa berdiri. Sebelum didoakan, ibu ini sudah berdiri. Dan setelah itu didoakan oleh hamba Tuhan, tangannya yang tadi tidak bisa bergerak kembali. Dan dia bisa normal kembali. Dan kepala desa di tempat itu maju ke depan dan berpidato. Dia berterima kasih, katanya, terima kasih karena warga saya sudah bertahun-tahun lamanya lumpuh, stroke, tidak berdaya. Tapi malam hari ini boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kesembuhan itu bukan hanya pada zaman Rasul, tetapi pada zaman sekarang pun juga Tuhan dapat menyembuhkan kita. Apakah kita berkata juga kepada Tuhan, sekalipun Tuhan tidak meneguhkan firman Tuhan dengan tanda dan mujizat, Daenu, itu pun cukup bagi kita. Ada orang yang berkata bahwa tanda dan mujizat ini sudah tidak terjadi lagi zaman sekarang. Itu zaman Nabi, zaman Rasul. Tetapi Markus 16 ayat 15-20 kita coba baca. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat yang kita baca tadi tidak berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai hamba Tuhan atau pendeta. Tetapi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
sekalipun pendeta, kalau tidak percaya, tidak akan disertai dengan tanda-tanda ini. Lalu apakah ini berarti, di sini disebut ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, apakah ini berarti orang Kristen bebas minum racun? Atau memegang ular? Atau berdekatan dengan kuman, virus, dan menantang maut? Tentu saja bukan demikian maksudnya. Pada suatu hari Tuhan Yesus dicobai di atas bait suci, disuruh lompat ke bawah. Karena ada tertulis, katanya, kalau engkau melompat ke bawah, ini iblis yang mencobai Tuhan Yesus, maka malaikat-malaikat akan memegang engkau sehingga engkau tidak jatuh. Tetapi apakah Tuhan Yesus lompat? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi bukan maksudnya orang Kristen bebas minum racun, berdekatan dengan kuman, virus, menantang maut, pegang ular dan sebagainya. Tetapi kalau itu terjadi tanpa kita kehendaki, Tuhan dapat melindungi kita di dalam segala masalah yang berat itu. Ada satu kejadian waktu saya dan rombongan mengikuti pelayanan di Kalimantan Barat. Kami pergi ke desa namanya Desa Sango di Kalimantan Barat, dan di sana kami bersiap-siap untuk membuat ibadah pada malam harinya. Sementara yang lainnya beres-beres, saya muter-muter di desa itu, ya, berjalan keliling sambil lihat-lihat ada kolam ikan, ada rumah-rumah penduduk dari bilik dan sebagainya, ngobrol-ngobrol sama orang situ. Lalu ada dekat di belakang gereja itu ada rumah di samping kolam. Lalu bapaknya bilang, mari masuk. Ya, saya diundang masuk, saya masuk ke dalam. Lalu minum-minum, ya dikasih kopi. Jadi saya juga minum kopi, ya. Kasih minum kopi panas, saya minum. Lalu ngobrol-ngobrol di sana. Lalu setelah itu kembali ke tempat di mana tim sedang beres-beres. Lalu setelah semua beres, kita mengadakan briefing. Lalu Bapak Pendeta di tempat itu mulai menasihati kami semua. Saudara-saudara, katanya di sini di daerah Kalimantan Barat ini banyak ilmu, katanya. Jadi harus hati-hati, katanya. Harus hati-hati, ya. Kalau kita pergi ke rumah orang, hati-hati. Jangan sampai kita kalau ditawari minum, kita minum. Saya bilang, udah saya minum itu, ya. Wah, gimana dong, ya? Jangan sampai ditawari minum, kita minum. Karena takutnya nanti diguna-guna, dikasih ilmu apa dan sebagainya, kita bisa mati, katanya. Dalam hati saya bilang, waduh, udah saya minum, ya gimana, ya. Lalu saya tanya sama Bapak Pendeta di situ, Pak, kalau rumah yang dekat kolam, yang di belakang gereja itu rumah siapa? Dia bilang, oh, kalau rumah yang itu, kamu jangan sekali-sekali ke sana. Karena dia itu rajanya dukun di sini. Loh, saya bilang, ya, udah saya minum nih, katanya. Tetapi Tuhan melindungi, ya. Karena walaupun kita tidak tahu, ya, kita tidak menyadari, tetapi Tuhan melindungi kita. Itulah maksud daripada Markus 16, 15 sampai 20, ya. Sekalipun kata dokter tidak ada harapan, apakah kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan? Sekarang ini di mana-mana orang penuh dengan ketakutan, ya. Karena virus corona ini sampai membuat kita ini lemah dan paranoid, ya. Ada tukang gojek katanya sampai disemprot satu hari 20 kali, ya. Sampai katanya saya bukan mati karena virus corona, ini karena disemprot, ini bisa mati 20 kali setiap hari disemprot, ya. Sudah 2 juta lebih orang yang terinfeksi. Kematian sudah 134.000. Ini bukan main-main. Di Indonesia saja sudah ribuan yang terinfeksi dan yang meninggal sudah ratusan. Kalau kita dalam keadaan sakit begini, tidak berdaya, masih adakah pertolongan dari Tuhan?
Dokter dan perawat sudah berusaha keras menolong kita. Tetapi Tuhan sanggup bekerja lewat segala keadaan untuk menolong kita. Jadi jangan kita takut. Sekalipun kata dokter, tidak ada harapan. Apakah kita dapat berkata kepada Tuhan, itu cukup bagiku. Dayenu, engkau sudah menjadi keselamatan bagiku. Itu cukup bagiku. Dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 1, 4 dan 5, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada satu kisah yang saya lihat juga di YouTube, karena sekarang ini banyak sekali, tiap hari kita nonton YouTube ya, segala macam. Jadi ada satu kisah saya lihat juga di YouTube, ada seorang yang sudah parah kena virus corona, sudah masuk dalam ICU, pakai ventilator dan sebagainya, udah ngap-ngapan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang bisa menolong saya? Saya haus, saya mau minum, siapa yang bisa menolong saya? Karena pendeta nggak bisa masuk ke dalam ruangan isolasi. Keluarganya nggak bisa masuk. Hanya dokter dan perawat saja. Dan dokter dan perawat sibuk luar biasa. Ketika dia berdoa itu, ada seorang cleaning service yang masuk ke dalam ruangannya untuk membersihkan. Lalu dia minta minum kepada cleaning service itu. Lalu dia dikasih minum. Lalu petugas cleaning service ini berkata, apakah Bapak boleh saya doakan? Boleh, katanya. Jadi akhirnya dia didoakan oleh petugas cleaning service ini yang kebetulan juga berpakaian lengkap, APD ya. Lalu setelah didoakan, berangsur-angsur dia bisa sembuh dan dia bisa bersemangat kembali, dan akhirnya dia bisa keluar dari ruang isolasi. Tuhan dapat bekerja melalui apa saja, baik melalui dokter, perawat, bahkan melalui petugas cleaning service sekalipun. Apakah kita dapat berkata juga, sekalipun pelayanan kita tidak dihargai, tapi kita berkata kepada Tuhan, Dayenu, itu pun cukup bagiku. Aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah memberikan kepadaku kesempatan untuk melayani. Itu pun cukup bagiku. Pada suatu hari ada perang suku di Irian. Setelah perang suku di Irian terjadi besar-besaran, pemerintah sampai kelabakan, tidak bisa untuk mendamaikan. Tentara dikerahkan, tidak bisa mendamaikan. Akhirnya muncul satu pendeta dari pedalaman Irian, seorang misionaris yang ternyata sudah 40 tahun lamanya melayani di Irian untuk mendidik orang-orang di Papua untuk mengenal Tuhan dan belajar untuk hidup bersih, hidup benar di hadapan Tuhan. 40 tahun lamanya dia melayani di pedalaman Irian, di Papua. Tapi tidak ada yang mengenal dia. Tapi ketika ada perang suku, dia muncul dan dia bisa mendamaikan orang-orang di Irian. Ada juga kisah seorang penginjil yang kembali dari Afrika, pulang ke Amerika. Dia satu kapal dengan seorang pahlawan perang. Dan ketika dia sampai di pelabuhan di Amerika, ada ribuan orang menyambut pahlawan perang yang datang bersamaan dengan dia. Dengan musik, dengan orkestra, dengan pawai dan sebagainya. Lalu pahlawan perang itu diarak berkeliling. Tetapi penginjil dari Afrika ini sudah 40 tahun, 50 tahun lamanya dia melayani di Afrika. Ternyata tidak ada satupun orang yang menyambut dia. Dalam hatinya dia berkata, apakah Tuhan lupa dengan saya? Karena sudah 40 tahun lebih saya melayani untuk Tuhan. Ketika saya pulang ke negara saya, ke rumah saya,
Tidak ada satupun orang juga yang mengingat saya. Mungkin teman-temannya sudah meninggal. Mungkin sanak saudaranya juga sudah lama tidak pernah ketemu. Dalam hatinya dia sedikit kecewa. Tetapi Tuhan berkata kepadanya dalam hatinya, "Anakku, kamu belum sampai di rumah. Anakku, kamu belum sampai di rumahmu. Kalau kamu sampai di rumahmu nanti di surga, maka malaikat beribu-ribu akan menyambut engkau dan bersukacita karena apa yang telah engkau lakukan di dunia ini bagiku." Mungkin kita sendiri sudah lupa akan hamba Tuhan yang mengabarkan Injil kepada kita. Siapa dia namanya, di mana, kapan, dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak lupa. Suatu kali nanti kalau kita melayani Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan menyambut kita. Tuhan akan berkata seperti dalam Matius 25 ayat 23, ayat 34 sampai 36. Saya bacakan Matius 25. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Tuhan tidak melupakan pekerjaan apapun juga sekecil apapun yang kita lakukan di dalam namanya. Pada akhir zaman nanti, Tuhan akan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab. Engkau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Engkau juga setia dalam perkara-perkara yang besar." Apakah kita bisa berkata kepada Tuhan dalam hidup kita ini, "Dayenu, segala sesuatu yang aku miliki dalam hidup ini, itu cukup bagiku. Sekalipun engkau tidak memberkati aku, itu cukup bagiku. Sekalipun engkau tidak menyembuhkan aku, itu cukup bagiku. Sekalipun engkau tidak menolong aku, itu cukup bagiku. Karena engkau telah memberikan keselamatan bagiku. Sekalipun manusia tidak menghargai aku, itu cukup bagiku. Karena aku telah melihat keselamatan yang engkau berikan kepadaku dalam hidupku ini." Kalau kita bisa memahami konsep ucapan syukur ini, sekalipun engkau tidak melakukan ini itu dalam hidupku, aku tetap bersyukur kepadamu. Dalam kitab Habakuk dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, kambing domba terlepas dari kandang, tapi aku akan beria-ria dan bersukacita di dalam Tuhan. Dayenu, sekalipun Tuhan tidak melakukan ini dan itu, kita bersyukur kepada Tuhan, karena itu cukup bagiku, karena engkau telah memberikan keselamatan kepadaku. Ayat terakhir kita baca dalam Wahyu 2 ayat 10. "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Setialah sampai akhir,
maka engkau akan mendapat mahkota kehidupan. Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita. Itu cukup bagi kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu bersama-sama, yang mengajar kepada kami untuk mencapai tingkat pengucapan syukur yang lebih dalam lagi, yang berkata, Dayenu, sekalipun engkau tidak melakukan ini dan itu kepadaku, aku tetap bersyukur kepadamu, karena keselamatan yang engkau berikan kepadaku, itu cukup bagiku. Tetapi Engkau tidak hanya memberikan keselamatan kepada kami, Engkau memberikan kesembuhan kepada kami, Engkau memberikan pertolongan kepada kami, Engkau memberikan berkat kepada kami, Engkau memberikan penyertaan-Mu kepada kami, Engkau memberikan perlindungan-Mu kepada kami. Tapi semuanya itu adalah berkat tambahan yang kami terima daripada-Mu. Keselamatan yang Kau berikan kepada kami, itulah yang cukup bagi kami. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, itulah yang cukup bagi kami. Engkau telah memberikan pada kami kelahiran baru, itulah yang cukup bagi kami. Kalau Engkau mengasihi kami dengan berkat-berkat yang lain, kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang Engkau berikan di dalam hidup kami ini Tuhan. Kalau kami boleh mengalami masa yang sukar pada saat ini, kami berkata kepadamu pada hari ini bersama-sama, itu cukup bagi kami Tuhan. Keselamatan yang Kau berikan bagi kami, itu cukup bagi kami. Di dalam pergumulan kami, di dalam masa yang sukar ini, kami bersyukur dan kami berterima kasih atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa untuk semua pejabat pemerintah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, presiden, wakil presiden, gubernur yang sedang bekerja keras, semua lurah, camat, bupati, wali kota, dan semua dokter, perawat, staf medis, satpam, polisi, bapak polisi, dan semua tentara yang lainnya, dan semua petugas lainnya, PMI dan sebagainya yang sedang bekerja keras untuk menanggulangi masalah virus corona ini Tuhan. Kau menjaga keluarga mereka masing-masing, Engkau memberkati mereka, Engkau menjaga kesehatan, berikan kekuatan selalu yang ekstra untuk mereka boleh melayani dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami berdoa untuk semua keluarga dari jemaat GGP Shalom dimanapun mereka berada. Tuhan mau jaga dan lindungi selalu. Jauhkan daripada segala yang jahat, dari virus corona dan sebagainya Tuhan. Kau berikan kecukupan di dalam segala keperluan kami. Kau berikan sukacita, Kau berikan rasa ucapan syukur dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani, semua tim musik, guru sekolah minggu, semua tim pelayanan medis, untuk semua tim pelayanan baksos, untuk mereka yang membagi-bagikan sembako dan sebagainya. Tuhan memberkati mereka Tuhan, berikan semangat dan jaga dan lindungi mereka juga dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah mengajarkan firman-Mu kepada kami. Dayenu, kami bersyukur atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Sekalipun Engkau tidak melakukan ini dan itu dalam hidup kami, itu cukup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat
setia. Jemaat yang terkasih, kita akan menyaksikan laporan DDS bulan Maret 2020 yang ada di layar. Mari jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan, dan persembahan ini akan diberikan secara transfer. Nanti kita bisa melihat di rekening yang ada di layar. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama walaupun dengan fasilitas yang terbatas, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa atas segala berkat, kasih dan karunia, penjagaanmu, perlindunganmu sampai pada saat ini. Baiklah, kita bersama-sama berpisah di udara dengan berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa yang begitu besar untuk kita semua. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu cukup bagi kita. Dan kuat kuasa karena persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati, menyertai, melindungi dan menjaga kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin.